2G. Aku habis bikin video jaranan. Seneng banget karena asik. Aku senang pembelajaran tematik yang ada gamesnya dan video tari dan nyanyi seperti yang aku buat tadi. Aku ingin melihat video pembelajaran setiap hari dan video call. Tapi sih kalau bisa masuk sekolah karena ingin bertemu teman-teman dan ustadzah. Seneng sih masih bisa belajar lewat online, tapi sedih juga nggak bisa belajar langsung. Ya sudah, ini demi kebaikan bersama. Sudah, aku belajar online saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa menjumpai Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia maupun rekan-rekan yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk ngobrol-ngobrol bersama yang mungkin nanti dari obrolan kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan bersama-sama pula. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Imalia Din Indriasih dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Kali ini akan membawakan podcast bersama rekan-rekan saya. Ada Ustadz Biki Zulmi, perkenalkan, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah guru kelas 5. Kemudian ada juga bersama kami sudah hadir di sini ada Ustadzah Julianti. Ya, beliau mengampu kelas 2 SD. Kami bertiga ada di tim SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Dan kali ini nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut mengenai tema besar yang kita usung pada podcast kita kali ini, yakni kreativitas mewujudkan merdeka belajar yang berkearifan lokal. Untuk podcast kita kali ini kita ikutkan dalam rangka mengikuti lomba podcast pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh PGRI HUT dalam rangka memperingati HUT ke-75 PGRI dan juga HGN Hari Guru Nasional tahun 2020. Baik, kita menuju ke Ustadz Biki terlebih dahulu. Ustadz, tadi kita sudah menyaksikan sebuah tayangan mengenai kondisi terkini murid kita yang sedang mengalami pembelajaran jarak jauh. Dan kalau di sekolah kita pembelajaran jarak jauhnya itu adalah dengan menggunakan platform online. Nah, menurut Ustadz Biki bagaimana situasi yang seperti ini? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih pada Ustadzah Imalia. Semangat pagi para pemirsa semuanya dan para pendidik, guru hebat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita bisa tabah dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi sudah di awal Ustadzah Imalia sudah menyampaikan pembukaan yang sangat bagus dan menampilkan sebuah video atau sebuah narasi dari berlatar belakang siswa, menampilkan bahwa pada hakikatnya anak-anak sangat rindu akan sekolah. Betapapun kita kurang lebih dari bulan Maret dihentikan pembelajaran kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kegiatan yang seperti ini, keadaan yang seperti ini merupakan keadaan yang di luar dugaan dari semua pihak manapun. Terlebih kita sebagai pendidik, lagi-lagi bahwa kita sebagai pendidik memang harus siap dengan segala sesuatu yang terjadi. Mungkin dulu ketika kita dalam bangku perkuliahan atau dalam bangku sekolah terdahulu tidak ada kemudian persiapan sampai kemudian nanti pembelajaran itu tidak tatap muka atau pembelajaran itu tidak offline alias kemudian online, daring dan lain sebagainya. Dan ini menuntut para pendidik
khususnya pendidik di Indonesia untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi. Nah, ini yang akan menjadi perbincangan menarik kita ya Ustazah Imalia hari ini ya. Sehingga nanti apakah kemudian hanya kita nanti transfer of knowledge saja, ataukah bagaimana sisi-sisi bagaimana kita mengantarkan agar sampai tercapai pendidikan yang transfer of value. Mungkin begitu untuk permulaan Ustaz. Betul sekali Imalia. Ya. Ini sudut pandang yang sangat menarik sekali Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, dan sepertinya baru mulai saja ini sudah mulai memanas, ini sudah ada sudut pandang yang sangat menarik. Nah, selanjutnya kita akan gali lebih dalam lagi dari sudut pandang yang berbeda. Beliau Ustazah Julianti akan menyoroti dari sisi guru di kelas bawah, di kelas 2 SD. Nah, bagaimana Ustazah situasi pembelajaran daring ini, terutama menanggapi tadi pendapat dari siswa-siswi kita. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah Imalia atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyoroti yang video tadi sudah ditampilkan ya. Menghadapi pandemi ternyata tidak hanya guru kita yang dituntut kreatif, tapi ternyata anak-anak kita, orang tua anak-anak di rumah juga dituntut untuk kreatif. Dengan berbagai macam tugas yang ada, mereka ternyata secara tidak langsung sudah menerapkan konsep Merdeka Belajar yang sedang digaungkan oleh pemerintah. Wah, ini kita sudah mulai masuk ini menyinggung-nyinggung masalah Merdeka Belajar, dan ini adalah sebuah topik yang memang baru saja dilemparkan oleh beliau Mas Menteri kita Nadiem Makarim. Ini kayaknya nanti menarik lebih dalam lagi kita gali ya, Saudara Juli, Saat Vicky. Sebenarnya ingin tahu juga sih dari sisi pendidik, dari sisi guru, bagaimana sih perasaannya ketika harus mengajar putra-putri kita tidak berhadapan langsung ya, kita ada jarak, kemudian menggunakan media yang online kalau untuk sekolah kita. Tentu saja ya, tidak ada yang tidak bersedih ya dalam kondisi pandemi ini. Saya di sini sendiri merasa sedih tentu saja, karena sangat rindu ya dengan siswa-siswi yang biasanya setiap hari bertemu dengan siswa-siswi, terus kita bisa belajar secara langsung, melihat bagaimana keceriaan mereka yang secara tidak langsung menjadi penghibur juga untuk saya seperti itu. Dan ketika dituntut dengan keadaan pandemi seperti ini, kita hanya bisa mengajar lewat platform online seperti itu sangat bagaimana ya, rasanya tuh berbeda seperti itu Ustazah. Jadi sedih ya. Tapi tentu saja kami di sini masih bersyukur ya, karena ternyata masih banyak siswa-siswi kita yang walaupun dalam belajar tidak langsung mereka masih antusias. Nah, itu yang kita sangat apresiasi ya untuk siswa-siswi kita, semangatnya seperti itu. Iya, sepertinya itu cukup mewakili ya untuk perasaan kita sebagai seorang pendidik yang mendidik putra-putri kita di masa pandemi ini dengan sistem jarak jauh, tidak bisa bertatap muka langsung. Ya, berdiskusi lebih lanjut mengenai Merdeka Belajar yang tadi sempat disinggung oleh Ustazah Juli, dan juga tentang trilogi pendidikan yang tadi sempat disinggung juga oleh Ustadz Biki. Kita akan lebih dalam lagi berdiskusi tentang penyederhanaan kurikulum ya, kita kaitkan dengan pembelajaran di era pandemi ini. Ini kayaknya menarik nih kalau kita bicarakan. Kita mulai dari siapa dulu nih? Ustazah Juli atau Ustadz Biki dulu? Silahkan. Ustadz Biki dulu, silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustazah Imalia. Memang Mas Menteri Pak Nadiem Makarim sudah menginstruksikan bahwa untuk pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini ada perbedaan. Tetapi tentunya yang perlu diperhatikan adalah penyederhanaan ini tidak menghilangkan substansi daripada kurikulum tersebut. Contoh, ketika kemudian materinya adalah tentang gotong royong, yang disederhanakan adalah KD-nya atau kompetensi dasarnya. Materinya tetap tersampaikan, tetapi dalam hal pelaksanaannya kompetensi dasar yang menjadi acuan oleh pendidik untuk disampaikan kepada siswa ini yang kemudian dikurangi, tapi nilainya itu tidak
menghilang. Jadi contoh yang lain, ketika di SD Al Irsyad Al Islamiyah 01 Purwokerto ini, materi PAI contoh akhlak tentang ukhuwah Islamiyah, maka konten daripada ukhuwah Islamiyahnya tetap tersampaikan, tetapi dalam hal KD-nya itu grade-nya diturunkan, tapi substansinya tercapai, value-nya tetap, nilai-nilai yang ingin disisipkan tetap tercapai. Begitu mungkin Ustazah Imalia. Terima kasih sekali Ustadz Biki dan Ustazah Juli serta Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Akhirnya sampai juga pada titik ini. Ini masuknya ke wilayah pendidikan karakter ini, dan membahas tentang pendidikan karakter dengan situasi pandemi seperti ini tentu saja sangat menantang karena yang namanya karakter itu biasanya identik dengan contoh, teladan, melihat langsung. Nah, bagaimana mengawal pendidikan karakter dan juga hal-hal positif terutama terkait dengan sikap religius maupun sikap positif lainnya yang merupakan karakter positif yang ingin ditanamkan pada putra-putri kita pada masa pembelajaran jarak jauh ini. Nih, Saudara Juli punya pendapat apa mengenai ini nih? Mau menambahkan dari apa yang sudah Ustadz Biki sampaikan, silahkan. Ya, bahwa benar sekali yang dikatakan Ustazah Imalia bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini pendidikan karakter tidak boleh berhenti. Walaupun mungkin ya biasanya anak-anak kita itu kalau misalkan berangkat sekolah itu penanaman karakternya akan lebih mudah, tapi dengan kondisi seperti ini tidak membuat kita jadi putus asa. Bagaimana caranya pendidikan karakter ini harus tetap berlangsung, karena pendidikan karakter itu adalah senter inti dari pendidikan sesungguhnya. Nah, jadi selain menggunakan MAS tadi yang sudah disinggung oleh Ustadz Biki, di sekolah kami juga setiap wali kelas itu memiliki tanggung jawab untuk mengawal pendidikan karakter. Setiap 1 minggu kita ada pertemuan 3-4 kali lewat Google Meet dengan anak-anak kita. Nah, di situ setiap sebelum memulai pembelajaran kita selalu menanyakan kondisi anak-anak. Terus kemudian yang paling penting kita sering tanyakan adalah tentang ibadah mereka dan juga akhlak mereka kepada orang tua. Jadi luar biasa diskusi kita yang mengalir pada kesempatan hari ini. Tadi dari pendidikan karakter, kita akan mengalir ke pembahasan selanjutnya, yakni salah satu wadah yang bisa menjadi media menyampaikan pendidikan karakter yang sangat efektif pada murid sekolah adalah dengan pramuka, pendidikan pramuka. Nah, di sekolah SD Al Irsyad Al Islamiyah 01 Purwokerto, pramuka merupakan ekskur wajib dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan tapi ketika kita sedang mengalami situasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, bagaimanakah penyesuaiannya tentang pengajaran pramuka di sekolah ini? Apakah tetap dilaksanakan seperti biasanya ataukah ada penyesuaian? Dan terkait dengan hal tersebut kita kayaknya harus banget diskusi agar bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia bagaimanakah pelaksanaan pramuka di masa pandemi ini. Pertama dari siapa dulu ini? Ustadz Biki, Ustadz Juli? Ustadz Biki, silahkan. Di kita, di SD Al Irsyad Al Islamiyah 01 Purwokerto ini, meskipun pandemi, pramuka tetap berjalan. Bagaimana berjalannya? Mereka dikumpulkan melalui grup-grup WA sesuai dengan barung dan regunya. Lalu bagaimana kemudian penugasannya? Jelas nanti di masing-masing regu atau barung tersebut sudah ada pembina dari pramuka masing-masing. Lalu setiap materi-materi yang disampaikan dalam pramuka, karena pramuka ini merupakan sebuah wadah yang sangat bagus, kita juga selalu menyisipkan kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Tentunya salah satunya adalah kearifan lokal Indonesia, kearifan lokal kita, budaya Jawa dan lain sebagainya. Nah, penugasan-penugasan tersebut sifatnya banyak. Ada yang bersifat mengerjakan tugas, ada yang kemudian sampai menyelesaikan proyek dan lain sebagainya. Dan ini tentunya bisa dibahas lebih lanjut, nanti bisa ditambahkan sama Ustazah Juli nih, yang sebagai bisa dikatakan master of
Scots. Luar biasa. Tafadhali Ustazah Ya, Juli. langsung saja Ustazah, silakan ditambahkan. Ya, terima kasih. Nah, untuk pramuka sendiri di SD Alirsa 1 Purwokerto, kita masih tetap melanjutkan ekskul pramuka ya. Nah, di sini kita lebih menekankan kepada soft skill untuk nilai-nilai kepramukaan. Nah, di sini kita tekankan kepada nilai peduli lingkungan ya. Jadi untuk pramuka di semester 1 kemarin kita lebih ke peduli lingkungan. Jadi tuh proyek-proyek yang dikerjakan anak-anak adalah proyek ya, seperti penyortiran sampah, kemudian penjernihan air, terus bagaimana mereka berbagi kepada lingkungannya seperti itu. Dan juga tetap kita tambahkan untuk nilai-nilai keagamaannya ya, seperti itu. Itu sesuai dengan tugas-tugas yang ada di dalam kegiatan pramuka pada umumnya. Tapi tetap Nah, untuk selanjutnya kita akan diskusi lebih lanjut nih. Ini ngalir aja ya, Ustaz pikir Ustazah Juli. Ini terkait dengan kearifan lokal. Kita kembali lagi kepada pembelajaran tematik, karena tadi kita sudah sempat menyinggung pembelajaran di luar pembelajaran inti, yaitu tentang ekskul. Kita kembali lagi kepada pembelajaran di kurikulum intinya. Apakah dalam pembelajaran di kelas, dalam kelas online tentu saja, kelas pembelajaran jauh ini, apakah juga menyisipkan muatan lokal ataupun berkearifan lokal ini? Ustazah Juli terlebih dahulu, silakan Ustazah. ya, terima kasih. Tentu saja untuk kearifan lokal kita juga tetap sampaikan kepada anak-anak, walaupun memang porsinya dikurangi ya, dikarenakan terbatasnya waktu seperti itu ya. Jadi kita tetap ada kurikulum muatan lokal, seperti kita tetap ajarkan bahasa Jawa dan budaya Banyumasan. Nah, seperti bahasa Jawa tadi salah satu contohnya adalah proyek tadi yang video lagu jaranan, seperti itu kan bagian dari kita mengenalkan kearifan lokal kepada anak-anak ya. Selain itu budaya Banyumasan juga anak-anak kita itu ada pengenalan makanan khas seperti itu, terus cara pembuatannya. Mereka juga ada yang untuk kelas atas, ada juga yang pembuatan makanan lokal seperti itu. Terus dan yang paling utama di sini di sekolah kami untuk kearifan lokalnya adalah untuk menjunjung tinggi unggah-ungguh bahasa seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, pembicaraan kita semakin menarik saja ini, semakin panas dan semakin banyak yang ingin kita kupas, tapi waktu jualah yang membatasi diskusi kita pada podcast dengan tema kreativitas karya pendidikan di pembelajaran jarak jauh ini yang berkearifan lokal tentunya. Kemudian kita mengalir pada pembahasan selanjutnya tentang pendidikan karakter dan juga pendidikan yang berkearifan lokal. Dari kesemuanya ini nanti kita bisa tarik sebuah kesimpulan, tapi sebelumnya ada poin-poin yang ingin kita gali lebih lanjut dari para pendidik kita yang sedang berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia saat ini. Poin yang pertama mengenai ini, tanggapan dari wali murid ataupun siswa. Jadi selaku guru mereka tentu saja bisa melihat dan merasakan bagaimana sih tanggapan dari wali muridnya, tanggapan dari siswanya mengenai kemasan pendidikan yang sudah diberikan sebagai bentuk layanan sekolah kepada siswa-siswinya. Ustaz Piki, silakan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Berbicara tentang tanggapan, tentunya tanggapan, harapan, keinginan, dan lain sebagainya. Tanggapan tentunya nanti tidak akan terlepas daripada sebuah hambatan. Tanggapan dari wali murid tentunya menyambut baik tentang program yang dilaksanakan oleh sekolah. Contohnya kita di SD Alirsa Islamiyah 01 Purwokerto, ketika pembelajaran kita menggunakan Google Classroom seperti ini ya. Nah, di sini nanti sudah tercover di dalamnya materi-materi semuanya. Tinggal nanti anak-anak mengambil atau memilah dan memilih materi yang sesuai atau materi yang diajarkan pada hari itu. Kemudian ketika tanggapan dari orang tua, tentunya ini hal yang bagus. Karena apa? Karena ini menyederhanakan tugas daripada orang tua. Kenapa? Karena ketika menggunakan Google Classroom ini, orang tua tinggal membuka hari ini materinya apa saja, sampaikan ke anak. Ketika ada tugas, sampaikan ada tugas. Tugasnya ini, ketika ada video dari sekolah, sampaikan videonya, sehingga pembelajaran tetap berlangsung di sekolah.
khususnya di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto ini, bahkan tanggapan dari orang tua seakan-akan anak-anak itu tidak terasa libur, artinya mohon maaf tidak terasa tidak berangkat, mereka tetap berpakaian seragam dan lain sebagainya. Jadi hakikatnya tanggapannya adalah positif, tetapi juga tidak bisa memungkiri terkait dengan hambatannya karena berbasisnya adalah daring atau dalam jaringan, nanti akan mempunyai bermasalah ketika mereka wilayahnya yang mempunyai daerah-daerah yang kondisi sinyalnya susah. Dan ini sudah diantisipasi oleh sekolah kita SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Salah satunya adalah kita juga menyediakan layanan bagi mereka-mereka yang mengalami kesusahan untuk bisa datang ke sekolah. Itu salah satunya. Iya, menarik sekali itu tanggapan dari wali murid dan juga siswanya. Apakah sama dengan tanggapan dari wali murid dan juga siswa dari Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Semoga tanggapannya semuanya positif, dan yang positif itu bisa juga menghasilkan energi positif bagi pendidikan kita di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada 2 poin yang akan kita tanyakan ke beliau berdua, yang itu merupakan closing statement dari seluruh diskusi panjang kita pada kali ini. Kalau misalnya tidak dibatasi waktu, Bapak Ibu insya Allah sampai maghrib ini. Ya, 2 closing statement itu, yang pertama adalah mengenai tentang keefektivitasan. Jadi ini lebih ke evaluasi ya, ketika seorang pendidik sudah menyampaikan programnya dan pembelajarannya kepada siswanya, kemudian dari segi keefektivitasannya, dari segi ketercapaiannya seperti apa, nanti evaluasinya bisa diceritakan Ustadz Biki dan Ustazah Juli. Dan yang terakhir nanti harapannya, jadi dari evaluasi yang sudah dilakukan ini, ketercapaiannya seperti apa, hasilnya seperti apa, rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa, harapannya nanti untuk perbaikan ke depan dan juga pendidikan yang lebih baik itu seperti apa. Untuk efektivitas sendiri, selama pembelajaran daring ini insya Allah sudah cukup efektif ya. Tapi seperti sudah dikatakan Ustadz Biki tadi, betul sekali, tentu saja tidak akan semaksimal seperti kita bertatap muka, tapi setidaknya kita sudah berusaha agar hasilnya maksimal seperti itu. Melihat dari respon wali murid, terus kemudian dari respon siswa-siswi kita juga, hasilnya ternyata bagus, mereka antusias. Dan yang paling utama di sini adalah bagaimana anak-anak kita itu tetap bisa mengisi waktunya di rumah itu tidak hanya sekedar untuk bermain, lebih kepada agar waktu mereka itu bermanfaat. Karena banyak sekali ternyata kejadian di lapangan yang anak-anaknya itu sekolah daring, tapi mereka kurang bisa memanfaatkan waktunya, sehingga jatuh kepada kegiatan bermain gadget seharian, game online seperti itu. Nah, itu akan memunculkan permasalahan baru ya, tentu saja. Nah, harapan kami dengan adanya keintensifan belajar di sekolah kami, dengan padatnya kegiatan, terus kemudian kita juga terus memantau setiap hari kegiatan anak-anak kita, itu akan menjadikan waktu anak-anak kita itu lebih berkualitas, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan tentu saja semoga bernilai pahala untuk anak-anak kita, untuk orang tuanya yang mendampingi di rumah, dan juga untuk kita sebagai pendidik, seperti itu. Ustazah Juli, Ustadz Biki, dan juga Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Baru saja kita sudah berdiskusi panjang lebar mengenai tema yang sangat menarik, yaitu kreativitas dalam mewujudkan merdeka belajar berkearifan lokal. Semoga yang sudah pernah kami laksanakan di sekolah kami, SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, yang sudah kami bagikan bersama dalam podcast kali ini, bisa memberikan manfaat yang luas kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dan juga dunia pendidikan secara umum. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, itu yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita kali ini. Semoga lain waktu kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Ya, Ustadz Biki, Ustazah Juli, ini saatnya pamit kepada pemirsa semuanya. Mohon maaf apabila dalam menjalankan podcast ini kami banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.